Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview makalah yang telah kami buat, yaitu mengenai manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska Putri Bliana dengan NIM 2309450. Dan rekan saya, Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Miftahwiri dengan NIM 2311136. Perkenalkan, nama saya Vidi Asyafatana dengan NIM 2309242. Saya akan menerangkan makalah saya yang dari bab 1 dari bab 1 sampai bab 2. Nah, bab 1 di sini ada pendahuluan. Nah, latar belakang pendidikan adalah alat penting dalam membangun generasi mendatang. Nah, menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas tenaga pendidik yang beragam, kurangnya pelatihan dan adaptasi teknologi. Makalah ini menyoroti manajemen tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini ada rumasan masalah. Nah, yang pertama ada cara meningkatkan manajemen tenaga pendidik. Yang kedua ada aktivitas esensial dalam pengelolaan tenaga kependidikan. Yang ketiga, efektivitas pengembangan keprofesian berkelanjutan ataupun PKB. Nah, yang keempat ada tantangan dalam profesional learning community atau PLC. Nah, tujuan dan manfaatnya ada untuk memberikan solusi pengelolaan yang efektif dan mendukung peningkatan kualitas pendidik di sekolah dasar. Nah, itu bab 1. Nah, yang bab 2-nya adalah landasan teori. Nah, 1. Definisi. Tenaga pendidik bertugas dalam pengajaran dan evaluasi pembelajaran. Nah, ya, selanjutnya ada tenaga kependidikan mendukung kelancaran operasional sekolah. Nomor 2 ada manajemen tenaga pendidikan atau aktivitas utama mencakup perencanaan, pengadaan, pembinaan, promosi, pemberhentian serta kompensasi. Nah, yang ketiga ada PKB. Nah, di sekolah dasar ini meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, yang keempat ada PLC. Nah, PLC ini wadah kolaborasi untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antara guru. Bab 3 dari makalah ini berfokus pada hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Sukajadi. Dalam bab ini, penulis menyajikan informasi mengenai profil sekolah, visi dan misi, serta hasil pengamatan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. SD Negeri Sukajadi memiliki sejumlah informasi penting yang mencerminkan karakteristiknya. Sekolah ini terakreditasi A dan berstatus negeri, yang menunjukkan bahwa sekolah ini memenuhi standar pendidik yang baik. Dengan jumlah siswa sebanyak 193 dan 11 tenaga pendidik, rasio guru terhadap siswa adalah 1:18 yang menunjukkan bahwa setiap guru dapat memberikan perhatian yang cukup kepada siswa. Visi sekolah adalah untuk membentuk peserta didik yang berbudi pekerti, berkepribadian, dan berilmu unggul, didasari oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam mendidik siswa tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dalam aspek moral dan sosial. Misi sekolah mencakup beberapa poin penting seperti pengembangan kompetensi guru, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, dan pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan misi ini, SD Negeri Sukajadi berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Hasil observasi menunjukkan bahwa SD Negeri Sukajadi telah menerapkan sistem pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terstruktur. Penggunaan sistem dapodik atau data pokok pendidikan memungkinkan pengawasan yang lebih efisien terhadap data guru dan staf. Dalam observasi, 100% guru terdaftar dalam sistem dapodik yang menunjukkan bahwa semua tenaga pendidik teridentifikasi dengan baik. Proses pemantauan kinerja guru dilakukan secara rutin setiap bulan. Dengan umpan balik positif diberikan kepada semua guru setelah kunjungan kelas. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan tidak hanya administratif, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran. Pengawasan di SD Negeri Sukajadi dilakukan melalui kunjungan kelas, di mana kepala sekolah mengamati proses pembelajaran secara langsung. Hasil observasi menunjukkan bahwa 100% kelas yang dikunjungi menerapkan metode pengajaran interaktif, namun terdapat 10% guru yang masih membutuhkan pelatihan tambahan untuk peningkatan keterampilan mengajar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang baik dalam pengelolaan dan pengawasan, masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru.
Temuan dari observasi ini memiliki beberapa implikasi penting, terutama pertama, pengawasan yang konsisten terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas pengajaran di sekolah. Namun, kebutuhan akan program pelatihan tambahan bagi guru yang kurang dalam keterampilan mengajar menjadi perhatian utama. Kedua, efektivitas sistem Dapodik dalam membantu pengelolaan data sangat signifikan. Dapodik tidak hanya memudahkan pemantauan kinerja guru, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia di sekolah. Bab 4 dari makalah ini berfokus pada pembahasan mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sukajadi. Dalam bab ini, penulis menganalisis bagaimana sistem pengelolaan yang terstruktur dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 1. Pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. SD Sukajadi telah menerapkan sistem pengelolaan yang terstruktur dan sistematis. Penggunaan sistem Dapodik yaitu data pokok pendidikan menjadi salah satu cara efektif untuk mengelola dan memantau data guru dan staf. Dengan sistem ini, setiap guru terdaftar dan informasi mengenai mereka selalu terupdate. Hal ini membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait pengembangan profesional dan manajemen sumber daya manusia di sekolah. 2. Pengawasan dan penilaian rutin. Pengawasan terhadap guru dilakukan secara berkala melalui kunjungan kelas. Metode ini memungkinkan kepala sekolah untuk mengamati proses belajar mengajar secara langsung. Hasil observasi menunjukkan bahwa semua kelas yang dikunjungi menerapkan metode pengajaran yang interaktif. Namun, ada beberapa guru yang masih membutuhkan pelatihan tambahan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui umpan balik yang konstruktif. Temuan dari pengawasan menunjukkan bahwa konsistensi dalam pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas pengajaran. Namun, terdapat kebutuhan untuk menyediakan pelatihan bagi guru yang masih kurang dalam keterampilan mengajar. Sistem Dapodik juga terbukti efektif dalam mendukung pengelolaan data guru, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Secara keseluruhan, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sukajadi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya sistem yang terstruktur, pengelolaan pendidik di sekolah menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Penulis merekomendasikan agar sekolah terus melakukan pelatihan untuk guru, terutama bagi guru yang membutuhkan pengembangan keterampilan. Selain itu, penting untuk memanfaatkan sistem Dapodik secara maksimal agar data selalu akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, kualitas pendidikan di SDN Sukajadi dapat terus meningkat. Bab 4 ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Penekanan pada penggunaan teknologi dan sistem terstruktur menjadi kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Melalui pengawasan dan evaluasi yang rutin, SDN Sukajadi mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi siswanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 mengenai penutup. Pada penutup ini dibagi menjadi dua, yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan di sekolah dasar. Tenaga pendidik bertanggung jawab atas pembelajaran dan evaluasi siswa, sementara tenaga kependidikan mendukung operasional sekolah. Pengelolaan yang efektif mencangkup perencanaan kebutuhan, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja dengan dukungan teknologi seperti Dapodik untuk meningkatkan efisiensi. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dan komunitas pembelajaran profesional atau PLC diperlukan untuk mendukung pengembangan tenaga pendidik. Kepala sekolah memegang peran sebagai pemimpin dalam supervisi dan evaluasi, serta mendorong kolaborasi antar tenaga pendidik, kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai pendidikan berkualitas. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional, yaitu rutin mengadakan pelatihan untuk guru, terutama terkait metode pengajaran terkini dan teknologi. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja berbasis data, yaitu mengimplementasikan evaluasi kinerja yang memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Ketiga, komunitas pembelajaran profesional atau PLC, yaitu memfasilitasi kolaborasi guru melalui berbagai pengalaman dan praktik baik. Yang keempat, dukungan manajemen sekolah, yaitu manajemen perlu menyediakan sumber daya dan penghargaan untuk mendorong partisipasi guru dalam program pengembangan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi, yaitu menggunakan teknologi untuk pengelolaan data, komunikasi, dan pemantauan kinerja secara efisien. Yang keenam, peningkatan akses sumber daya,
yaitu memastikan sekolah di daerah terpencil memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan dan fasilitas pendidikan. Yang ketujuh, budaya kolaboratif, yaitu mengembangkan budaya kerjasama dengan memberikan penghargaan kepada guru yang berkontribusi aktif dalam komunitas pembelajaran. Yang kedelapan, refleksi dan umpan balik reguler, yaitu mengadakan sesi rutin untuk mengevaluasi kinerja guru dan merencanakan perbaikan ke depan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.